sebagai saudara kami tidak boleh zolim ya. Nabi kami bilang kalau siapapun yang menyakiti orang kafir orang kafir zimmi ini adalah orang yang kufur dalam Islam, tapi dia bersepakat dengan umat Islam hidup dalam satu konsep yang dipercayai, yaitu NKRI. Ini kan sebuah ikatan bagi kita kan. Maka kalau saya menyakiti abang, Nabi saya akan menghakimi saya nanti. Jadi saya sebelum abang yang sangat santun ini, yang sangat luar biasa ini, saudara saya Kristen yang baik sekali ini, saya tersakiti oleh lisan saya harus minta maaf di dunia ini biar nanti abang tidak tuntut saya di akhirat. Jadi saya minta maaf sama abang kalau memang apa yang saya lakukan itu membuat abang tersakiti ya. Saya mencintai Yesus kok, tidak mungkin saya menghina Yesus. Itu cinta Yesus kok, tidak mungkin saya menghina Yesus. Itu saja. Ada lagi nggak? Kan sudah jelas dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Pertanyaannya satu apa? Pertanyaan maksudnya? Satu apa? Ini satu, berarti sama. Satu apa? Berarti Bapa adalah Yesus? Ya. Kamu honest kamu itu. Sebuah tuduhan bahwa kami tidak mengikuti Nabi Isa, saya bisa pastikan kami lebih Kristen daripada kamu. Bisa kita buka data? Dalam Injil Lukas, Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami. Kenapa Islam tidak mengikuti doa Coba Bapa tunjukkan kepada saya. Oh, kami berdoa kepada Bapaknya Yesus, bukan kepada Yesus. Kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Kalau Yesus ajarkan doa Bapa kami, kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Saya sudah tahu karena saya 4 tahun diskusi dengan teman-teman Kristen termasuk pendeta-pendeta kalian, dan saya banyak mendapatkan literasi. Saya pun membaca buku-buku, bahkan saya membaca beberapa buku yang dikarang atau ditulis. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang atau semua makhluk. Ayat Injil Yohanes ini membuktikan bahwa Tuhan semua orang hanya ada satu. Artinya, apapun agamanya, Tuhannya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam kitab Injil Yohanes ini, Yesus mengatakan bahwa semua orang yang mendengarkan pengajaran dari Allah akan datang kepadanya. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang telah terlahir menjadi manusia itu adalah Allah Bapa. Bapa artinya sumber dari semua yang ada. Itu nanti bisa sahabat selidiki dalam kitab Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan dalam Yohanes 17 ayat 11, Yesus mengatakan bahwa namanya adalah nama Allah Bapa yang telah diberikan kepadanya, supaya dinyatakan kepada dunia yang berdosa. Jadi nama Allah Bapa itu adalah Yesus, kemudian diberikan kepada Yesus Anak, supaya melalui Dia nama Allah yang kekal menjadi nyata kepada dunia yang berdosa. Karena sebelum Yesus turun dari surga menjelma menjadi manusia, nama Yesus belum dinyatakan kepada dunia. Tapi oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, nama Yesus, nama Allah Bapa yang kekal, menjadi nyata bagi dunia yang berdosa. Jadi melalui kitab Injil Yohanes, Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa adalah sumber dari semua yang ada. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi melalui kitab Injil Yohanes, Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa adalah sumber dari semua yang ada. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi melalui kitab Injil Yohanes, Yesus menjelaskan
bahwa Allah Bapa adalah sumber dari semua yang ada, satu-satunya Allah yang benar. Artinya, tidak ada Allah lain yang benar selain daripada Dia. Karena Dialah satu-satunya Allah yang benar. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua makhluk. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah."